Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa mencah belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan ya, kata Mammon di sini M-nya sudah M besar. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia masih M kecil, itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dipercayakan kepada bank. Dan itu berarti kekayaan. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi M besar, itu bukan lagi dipercayakan tapi dipercaya. Sesuatu yang dipercaya dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai dewa. Maka di sini Mamonnya dianggap saingan dengan Allah dan menjadi Tuhan bagi kita. Bisakah orang mengabdi kepada dua tuan? Bisa. Kalau sekarang pagi kerja di perusahaan sana, siang di sana. Pagi di sana sampai siang, sore sampai malam kerja di tempat lain. Bisa? Bisa. Tapi pada zaman itu seorang budak tidak bisa. Seorang budak hanya bisa mengabdi kepada satu tuan. Maka di sini ayat ini mengatakan jelas tidak mungkin seorang budak, seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Tidak bisa. Bolan mengatakan seorang budak atau hamba dalam zaman dahulu kala tidak mempunyai tugas part time setengah waktu. Dia tidak mempunyai waktu terluang yang tidak mungkin merangkap beberapa pekerjaan. Dia harus siap sedia sepanjang hari untuk melayani tuannya yang satu itu. Demikianlah mustahilnya mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon serentak. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon serentak, tidak bisa. Terus bagaimana kalau saya punya Allah, saya juga punya Mammon. Saya menyembah Allah, saya juga punya uang. Saya juga punya kekayaan. Biasanya ada dua yang terjadi. Apakah saya mempergunakan Allah untuk Mammon atau mempergunakan Mammon untuk Allah? Apakah saya memanfaatkan Allah untuk mendapatkan Mammon atau memanfaatkan Mammon untuk melayani Allah? Hanya dua itu saja. Tapi tidak bisa melayani dua-duanya. Tidak bisa menjadikan dua-duanya menjadi Tuhan. Atau Allah atau Mammon. Dan orang bisa mempergunakan Allah untuk mendapatkan Mammon. Mualaf-mualaf yang keluar lalu cerita segala macam hebat-hebat mereka, kayak yang terakhir tuh yang anak kardinal yang mana itu yang bilang lulus dari Injil Vatican School. Saya heran ada sekolah di Vatikan pakai kata Injil, padahal Injil itu bahasa Indonesia. Kenapa semua mualaf seperti itu? Tidak semua, sekian banyak mualaf seperti itu. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah duit, Mammon. Orang bisa mempergunakan nama Allah demi mendapatkan Mammon. Tapi tak usah omong agama lain. Di dalam kekristenan sendiri ada banyak pendeta seolah-olah melayani Allah, tapi sebenarnya hanya memanfaatkan Allah demi Mammon. Menumpuk kekayaan sedemikian rupa. Apalagi kalau sudah bikin peraturan seluruh persembahan persepuluhan adalah milik pendeta. Dan mereka bisa kaya raya luar biasa. Hati-hati, banyak orang memakai nama Tuhan mengejar Mammon. Tapi
Tapi ada orang yang dengan tulus hati, ada mamon di dompetnya, ada mamon di rekeningnya, tapi dia pakai untuk Allah. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tinggal pilih, gunakan Allah untuk kejar mamon, atau gunakan mamon untuk melayani Allah. Coba saudara renungkan, saudara yang mana? Apakah perbuatan baik seseorang yang menentukan orang tersebut masuk sorga? Tidak. Perbuatan baik seseorang berkaitan dengan upah orang tersebut di sorga. Anda tidak akan mendapat upah sorga jika Anda tidak masuk sorga. Artinya, segala perbuatan yang Anda lakukan di luar daripada jalan yang sudah ditentukan Tuhan adalah sia-sia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus adalah jalan. Ikutlah jalan itu, maka semua perbuatan Anda diperhitungkan di sorga. Setiap kesalahan atau pelanggaran itu ada akibat atau hukumannya tersendiri. Dan ada dua cara untuk bebas dari hukuman tersebut. Yang pertama, menjalani hukuman tersebut sampai selesai. Yang kedua, kesalahan itu diampuni. Celakanya akibat dari dosa adalah kebinasaan, sehingga tidak ada cara lain untuk bebas dari kebinasaan selain mendapat pengampunan Allah. Kita semua sepakat tidak semua orang masuk sorga. Artinya tidak semua orang mendapat pengampunan dari Allah. Dalam hal ini kita melihat Allah seakan-akan tidak adil, karena yang lain mendapat pengampunan, sedangkan yang lain tidak mendapat pengampunan. Ini rahasianya. Hanya di dalam kekristenan kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah bekerja dengan adil. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan Allah. Allah mengampuni manusia dengan memberikan Yesus Kristus bagi mereka. Tetapi tidak semua orang menerima Yesus Kristus. Sehingga kita melihat ada yang tidak mendapat pengampunan. Bukan karena Allah tidak mengampuni, tetapi mereka sendiri menolak pengampunan itu. Menolak Yesus Kristus artinya menolak pengampunan Allah. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus? Orang-orang primitif misalnya. Di dalam Roma 2 ayat 12 dikatakan, "Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat." Jadi jelas, semua yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Ketika Anda merampok rumah saya, Anda tidak berhak menuntut pengampunan dari saya. Saya berhak mengampuni Anda atau meminta ganti rugi dari Anda. Demikian juga orang berdosa, ketika berbuat dosa tidak berhak menuntut Allah untuk mengampuni perbuatan dosa tersebut. Bagaimana dengan mereka yang hidup mengandalkan hukum Taurat? Alkitab katakan, semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu bisa menaati hukum Taurat 100%? Tidak. Mengenai jangan berzina, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 28, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Mengenai jangan membunuh, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia." Bagaimana dengan hukum yang lain? Jangan ada Allah lain dan sebagainya. Satu dosa saja sudah cukup membawa seseorang ke neraka. Jadi tidak ada orang yang hidup di bawah hukum Taurat bisa masuk sorga karena mampu menaati seluruh hukum itu. Itulah kenapa dalam Perjanjian Lama, orang-orang mempersembahkan korban penghapusan dosa karena mereka tidak mampu menaati seluruh hukum itu. Dan korban-korban itu adalah simbol atau melambangkan Yesus Kristus, korban penghapusan dosa yang sejati. Jadi semua orang membutuhkan Yesus Kristus karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di dalam Yesus ada kegenapan. Di dalam Yesus ada kesempurnaan hukum Taurat. Jadi jika mereka yang tidak pernah mendengar Injil tentang Yesus Kristus pasti binasa, lebih-lebih lagi mereka yang pernah mendengar tetapi menolaknya. Lalu bagaimana dengan bayi yang meninggal saat baru lahir, yang belum mengenal perbuatan baik dan perbuatan jahat? Perlu diketahui bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Dan pendapat pribadi saya, bayi orang percaya yang meninggal akan masuk sorga. Karena perkataan Daud saat anaknya meninggal menunjukkan hal itu. 2 Samuel 12 ayat 23 berbunyi, "Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa?"
Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Bagaimana dengan bayi orang tidak percaya? Mengenai hal tersebut saya tidak tahu. Pendapat pribadi saya, bayi orang percaya akan tetap menjadi bayi yang kudus di sorga, dan kita yang percaya akan tetap menjadi kita yang kudus di sorga. Shalom.